Permisi. Tuh. Permisi, punten. Assalamualaikum. Udah disambut, guys. Katanya di sini tuh banyak orang yang mati mendadak, cuy. Tapi kalian denger nggak suara tadi? Kayak suara apa ya? Orang tua gitu. Paling sering itu pocong, kuntilanak, dan yang paling aneh itu katanya ada perwujudan, aduh merinding gitu, merinding, perwujudan Semar. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, permisi, permisi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sumpah, ada yang nongol, guys. Hah, di sini, guys, di sini nih, tadi di sini nih. Wah, hai. Halo semuanya, selamat malam, balik lagi dengan gue Kocar Syansip. Dan malam ini gue sedang berada di, masih berada di Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Cilelei, Kuningan, Jawa Barat. Jadi, gue dalam edisi lebaran kayaknya nih ya, gue dikasih mandat dari Pak Rete nih, sekaligus berat, sacet pokoknya. Ke beberapa tempat untuk gue jaga gitu. Dan kali ini, kebetulan gue nyasar ke kebun bambu, cuy. Buset deh, terang bener ya ini LED. Dan gue disuruh ngejaga sebuah rumah yang konon katanya udah 9 tahun kosong ya, udah terbengkalai. Yang di situ katanya di sekitar rumahnya itu ada makam, guys. Ada makam. Yuk, kalau misalkan kalian mau tahu kondisi rumahnya, ikutin gue terus dari belakang. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa juga untuk bunyiin loncengnya biar kalian bisa tahu ketika gue upload video terbaru. Oke? Yuk kita lanjut. Cus. Oke guys, ini dia lokasinya. Wah, gokil. Ini gue berada di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah apa sih namanya? Kebun apa di sini sih gue lihat ada pohon nangka ya. Pohon nangka sama pohon-pohon yang lain yang gua tahu nggak gua tahu ini pohon apa. Dan ini tinggi-tinggi banget, guys. Tuh, gokil nggak? Wih. Oh iya, jadi di tempat ini ya, di pohon bambu ini, yang gua tahu dari warga sekitar ini, gila ya, kebun bambunya aja udah menyimpan misteri yang sangat ini ya, membingungkan gitu. Katanya di sini tuh banyak orang yang mati mendadak, cuy. Terus gue tanyakan ya, maksudnya mati mendadak tuh maksudnya warga di sini atau bagaimana? Enggak, tuh kan udah disambut, guys. Ya, kita lihat sini. Permisi, permisi, tuh. Permisi, punten, assalamualaikum. Udah disambut, guys. Di pohon bambu ini, aduh merinding banget, sumpah. Permisi, punten, Allahu Akbar. Udah disambut, guys, masih pagi nih. Maksud gua masih baru datang, belum masuk ke lokasinya gua. Permisi, numpang lewat ya. Gua lanjut ya. Jadi pas gua tanya maksudnya mati mendadak itu gimana gitu. Tuh, suara-suara aneh tuh. Oh iya, sebelum gue lanjutin ceritanya, kalau kalian ngedengar suara ada dangdutan ya gue nggak tahu ya, mungkin di desa sebelahnya ya, atau di entah di mana itu mungkin ada hajatan ya. Aduh, di sini auranya gokil banget, guys. Gue kayak ngerasa apa ya, napas gue agak sesak gitu. Dan kalian tahu kan tadi udah disambut, nah itu juga tuh goyang-goyang, guys. Wih, gokil. Padahal di tempat yang lainnya tuh sekitarnya tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak
nggak ada tanda-tanda angin tiup gitu. Jadi gue tanya kan, kok maksudnya mendadak tuh gimana? Warga sini? Oh enggak, pokoknya orang yang masuk aja gitu. Wah, gokil nggak? Ya gue ngedengar kayak gitu scare juga lah. Mana di sini kan kalian lihat sendiri tuh. Gokil kan? Ini pohon-pohon setinggi-tinggi ini guys. Sumpah. Jadi, aduh, kameranya mati. Aduh. Nah, ini dia. Ini kayaknya lokasinya deh. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini kayak lokasinya. Jadi, oh ya gue lanjutin ya. Jadi katanya orangnya mati mendadak gitu. Terus gue tanya kan mati mendadak gimana? Ya nggak jelas gitu katanya. Sebabnya tuh nggak jelas. Pokoknya karena masuk ke hutan ini, ke kebun ini. Terus gue bilang, iya. Agak merinding disco dong gue. Belum masuk ke lokasinya aja gue udah disambut sama cerita-cerita seperti itu gitu. Yang bisa bikin orang tuh kayak, aduh, gue nginjak apa tuh? Taruh. Oke, bentar. Gue kayak ngerasa ada sesuatu. Aduh, oke. Bentar. Oke guys, di belakang gue nih lokasi rumahnya. Nah kalian denger kan suaranya dangdutan, cuman gue nggak tahu ya, mungkin ketutupan rumah-rumah warga kali. Yang soalnya gue di sekitar sini tuh isinya kanan kiri pohon bambu gitu loh. Dan sambutannya ada meriah banget tadi. Ada beberapa, ada suara kan. Terus ada kayak wangi-wangi, sebenarnya sih ada wangi. Cuma tadi gue nggak lupa ngomong ya. Karena gue bingung ya di pohon bambu kayak gitu, gue di sekitar situ agak ngeri juga gitu mau ngomong apa gitu. Cuman tadi kalian udah gue jelasin karena sejarah tentang kebunnya ini. Yuk kita sekarang masuk ke rumahnya. Ini rumahnya kebetulan di belakang gue. Oke, yuk cheers. Oke, ini dia rumahnya. Dan kebetulan ya, sebenarnya rumahnya itu ada pintu depannya, cuman pintu depan itu terkunci guys. Jadi kita lewat pintu samping ya, yang kebetulan ini udah jebol. Yuk kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Wah, Allah Akbar. Hati-hati guys ya. Di sini ada apa namanya? Apa namanya itu, genteng-genteng yang udah takut terubuh gitu. Wah. Gile, auranya gokil sih. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini apa nih ya? Jadi di rumah ini, aduh, pantu. Jadi di rumah ini, oh ini toilet guys. Toilet, ini toilet, lumayan besar ya toiletnya ya. Tapi masih ada beberapa perabotan ya, kayak tempat pelan, kaca. Gokil. Coba kita ngaca dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, halo everybody. Yo. Ya, kita lanjut. Ada gayung guys, dan ember. Yuk kita lanjut. Mana nih kita akan menuju? Oke, ini sepertinya ruang tamu ya. Ruang tamu. Dan di sini juga, aduh kan. Kalau bertahap nih tandanya biasanya udah nggak beres nih. Dan baunya juga di sini pengap ya. Bau bagaimana gue jelasin ya? Bau pengap itu gimana ya? Kayak tuh bertahap mulu gue. Gokil. Di sini juga ini kayaknya, tapi ruang tamu, ini ruang tamu sepertinya. Cuman di sini kayak ada wastafel gitu. Tempat dapur gitu. Kayak dapur juga. Yuk kita masuk ke ruang selanjutnya. Gokil. Di sini guys, ini pintunya. Wow, aduh. Sorry. Gue harus pegang senter. Assalamualaikum.
Nok, siapa yang ketuk pintu? Huh. Wow, gokil. Assalamualaikum. Wow. Jadi ini loh, wah, gokil. Ini kamera gue langsung tiba-tiba kayak redup loh. Oh, anjir. Ini sih sebenarnya kayak apa ya, rumah kontrakan bukan ya? Bukan sih. Oke, ini ada 2 ruangan ya, kiri, dulu, dan kanan. Coba kita ke kanan dulu. Assalamualaikum. Oh, ini masih ada kabel-kabel yang udah terlepas ya. Dan di sini juga pintunya, kusennya, pintu ya. Ini bekas pintu. Pintunya udah dihancurin gitu. Kusennya masih aman. Di sini juga ada barang-barang. Masih ada barang-barangnya. Kita cek dulu yuk. Wah, gokil. Rumah semut guys, setebel ini. Ya wajar aja kan, rumahnya udah ditinggal penghuninya lama banget ya, 9 tahun lebih katanya sih. Dan ini perabotannya masih ada sajadah, banyak sejadah ya, beberapa bantal dan guling. Ini properti orang sih sebenarnya. Kayaknya nggak etis aja kalau gua bongkar gitu. Ini ada bekas VCD juga sama apa itu kurang tahu, kayak pompa gitu ya. Ini tapi ada sendal hotel guys. Wah, jangan-jangan ini hotel tadinya. Hotel dengan keasrian gue lah, keasrian asri. Nah, ini yang tadi gue bilang pintunya udah dijebol ya, udah dirusakin kayaknya, udah dimakan rayap juga, udah jebol. Oke, lanjut. Kita ke ruangan sebelah kiri. Wow, ini gokil sih guys. Ini kalian bisa lihat nggak ya? Nggak kelihatan ya, karena kaca sih guys, nggak tembus kayaknya. Oh iya, aduh merinding sumpah, demi Allah merinding langsung. Karena gini, di sini tepat di belakang tembok ini ya, yang gua tahu dari lokasi. Aduh, perut gua enak cuy. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini sih. Assalamualaikum. Oh, ini ruangan kosong aja ya Sofi. Dan itu ini ruangan kosong ya, kamar kecil gitu. Kamar maksudnya ukurannya kecil, ada jendela kecil juga. Itu mengarah ke, cuy, ini maksud gue yang mengarah ke kuburan itu cuy. Jadi tepat di belakang rumah ini kuburan. Aduh, perut gue gak enak cuy, sumpah. Tiba-tiba kenapa ini ya. Jadi ini juga ruang tamunya guys, ruang tamu. Oke. Wow, ini apa ini? Ini ruangan, oh ini sama ruangan kamar juga. Ini pintu-pintu kacanya udah jebol, udah pada jebol. Ini juga kamar ya, kamar sebelah kamar yang tadi ya, sebelah kamar yang tadi sebelum kita masukin. Jadi kamar yang tadi kita masukin itu, bagian belakangnya itu yang gue bilang kuburan itu. Dan kisahnya tuh lumayan santer juga sih daerah sini guys. Lumayan santer juga daerah sini. Dan sepertinya ini adalah penghujung ruangan ya, ujung rumah ini. Oke, gue akan sedikit cerita sebentar. Gue akan cari lokasi yang menurut gue agak bikin gue nih, sumpah ini ruangan yang bikin gue bener-bener nggak enak. Perut gue bener-bener nggak enak. Posisinya tepat di sebelah kuburan, sebelah makam cuy. Oke guys, jadi gue sekarang lagi berada di tengah rumah ya, yang kebetulan di sebelah kiri gue ini lokasi yang mengarah ke makam. Dan di tempat ini nih, lokasi ini nih, di tempat gue duduk sekarang jongkok, ini tempat yang paling auranya tuh agak dibilang aneh ya. Karena begitu gua ke arah sini, masuk ke area ini nih, ini perut gua langsung tiba-tiba kayak ada apa ya, kayak yang aneh gitu, enak gitu, tiba-tiba enak, mual gitu.
Padahal gue sebelumnya nggak ada masalah sama perut gitu, alhamdulillah selama ini. Apalagi gue sebelum berangkat juga, sebelum gue ambil gambar, gue ngisi perut gitu kan, nggak boleh kan kita dalam keadaan perut kosong gitu kan di lokasi seperti ini gitu. Wah, udah lumayan malam. Dan di sini tuh ada beberapa mitos ya guys. Yang pertama tuh yang tadi gue bilang, gue udah bilang belum sih kalau di sini tuh yang sering menampakkan diri tuh, yang paling sering itu pocong, kuntilanak, dan yang paling aneh itu katanya ada perwujudan, aduh merinding gue tuh, merinding, perwujudan Semar. Nah, Semar ini dalam apa ya, perwayangan Jawa, gue kurang tahu juga ya maksudnya, tapi gue pernah dengar sih Semar gitu ya, kayak wayang gitu kan. Katanya dia pernah muncul di belakang rumah ini, yang kebetulan belakang rumah ini pun kebun bambu gitu. Wih, gokil sih. Emang tadi di kebun bambunya juga gokil banget. Gitu loh. Gitu ya. Kaget wih. Jadi tuh. Kan nih ada yang aneh nih. Ini perut gue tiba-tiba aneh. Gitu loh. Jadi gitu. Dan tadi ya gue lanjutin cerita yang di apa namanya, kebun tadi, kebun. Tuh. Bentuk. Anjir. Sumpah. Ada nongol guys. Hah? Di sini guys. Di sini nih, tadi di sini nih. Di bagian sini nih, di tembok ini nih. Dari samping sini jangan-jangan. Assalamualaikum. Siapapun, apapun, bagaimanapun, hadir. Wow. Sumpah guys. Gokil banget. Kenapa ya? Tadi ada apa gue? Gue sebenarnya pengen buka ini nih, jendela. Ngarahnya sih ke, cuma kita lihat. Nggak bisa sih, dikunci. Ya gue takutnya gue buka malah jendelanya jebol. Sumpah sih di sini gokil banget auranya nih. Di tempat sini nih. Di ruangan ini. Dan silakan. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, permisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Permisi. Allahu Akbar. Permisi. Allahu Akbar. Kelawar cuy. Kaget gua. Tapi kalian denger gak suara tadi? Kayak suara apa ya? Orang tua gitu. Otek. Walah, otek. Ada suara orang tua di sini, cuman kayak samar-samar sih. Duh, perut gue di sini gak enak banget cuy. Sumpah, perut gue gak enak banget. Gak biasa-biasanya loh. Kita lanjut dulu bentar ya ngobrol. Guys, ini sumpah kayaknya gue gak bisa lanjut lagi. Karena gue sebenarnya tadi mau ke makamnya ya. Cuman kayaknya nggak bisa gitu. Karena aksesnya itu udah benar-benar ketutup pohon-pohon bambu gitu yang rimbun. Jadi gue kayaknya nggak bisa ke makamnya. Dan oh iya, gue lupa tadi ngasih tahu kalian kalau misalkan di sini juga ada mitos ular besar guys. Jadi ular besarnya itu dia keluar masuk dari area sebelah kiri dari makam tadi, kayak nyebrangin gang gitu loh, kayak nyebrang aja gitu, terus balik lagi gitu. Dan ular besarnya tuh, wah tuh kan, demi Allah nih perut gue udah gak enak. Ya udahlah, gue takut
terjadi sesuatu lagi kayak di video gue yang sebelumnya tuh yang di Rumah Putih. Jadi kita udahin dulu aja, oke? Yuk, thank you buat kalian yang udah ngikutin gue sampai izin aja video untuk kali ini. Thank you semuanya, dan jangan lupa untuk tinggalin komen ya. Dan buat kalian yang bisa ngelihat yang punya six sense, kalian bisa ketik di kolom komentar ada apa aja sih di sini yang tadi gue ambil gambarnya. Pundak gue udah pegel banget, aneh nih, pundak gue berat banget. Yaudah, thank you semuanya, see you.